Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu walaupun tidak bertemu. Baik, langsung saja sebelum masuk materi, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Liana sebagai moderator. Saya bersama rekan-rekan saya, Amelia Febi Utami, Alfifa Ayu Firmanda, Zanuba Kezia Kintara, dan Adinda Mustarsida. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang Bank Perkreditan Rakyat. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan materi yang pertama. Baik, terima kasih. Landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang serupa. Kemudian yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Sedangkan kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, yaitu yang pertama menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha, sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Dan yang kelima, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing atau dengan izin Bank Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia ini diamanatkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang meliputi kewenangan memberikan izin, right to license, yang kedua kewenangan untuk mengatur, right to regulate, yang ketiga kewenangan untuk mengawasi, right to control, yang keempat kewenangan untuk mengenakan sanksi, right to impose sanction. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia oleh yang pertama ada pemerintah daerah, yang kedua Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, yang ketiga ada WNI, dan yang keempat ada dua pihak atau lebih, yaitu dari pemerintah daerah, Badan Hukum Indonesia, dan WNI sendiri. Persyaratan modal disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, 5 miliar untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang kedua, 2 miliar untuk wilayah Ibu Kota Provinsi di Pulau Jawa dan Bali, serta di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Yang ketiga, 1 miliar untuk wilayah ibu kota provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali, serta di wilayah Pulau Jawa dan Bali di luar wilayah 1 dan 2. Yang keempat, 500 juta untuk luar wilayah 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya adalah pemilik Bank Perkreditan Rakyat. Pemilik Bank Perkreditan Rakyat adalah pihak-pihak yang memiliki integritas, antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersedia mengembangkan operasional Bank Perkreditan Rakyat secara sehat, serta tidak termasuk dalam daftar orang-orang tercela di bidang perbankan.
Sumber dana yang dilarang untuk digunakan dalam kepemilikan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain kecuali berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Kepengurusan BPR dibagi menjadi dua, yang pertama direksi dan yang kedua komisaris. Selanjutnya ada merger, konsolidasi, dan akuisisi BPR. Yang pertama, merger adalah penggabungan antara dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Yang kedua, konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi. Yang ketiga, ada akuisisi BPR, adalah pengambil alihan saham oleh perorangan atau badan hukum yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR. Selanjutnya, pembukaan kantor ada dua juga. Yang pertama kantor cabang BPR dan yang kedua kantor kas. Kegiatan kas di luar kantor terbagi menjadi 5. Ada kas mobil, kas terapung, payment point, ATM untuk sendiri, dan ATM untuk kerjasama. Ketentuan kehati-hatian. Kewajiban penyedia modal minimum atau KPMM. 1. BPR diwajibkan untuk memenuhi rasio KPMM atau KAR minimal 8% yang dihitung dari perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut resiko atau ATMR. 2. Komponen modal terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, di mana modal pelengkap maksimal 100% dari modal inti. Batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. BMPK adalah batas maksimum penyedia dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. 1. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut. Penyedia dana pada tanggal pelapor BMPK dibagi modal pada tanggal laporan BMPK dikali 100% dikurangi BMPK. 2. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut. Penyedia dana pada saat pemberiannya dibagi modal pada saat penyediaan dana dikali 100% dikurangi BMPK. Kualitas aset produktif. 1. Aset produktif adalah penanaman dana BPR dalam bentuk kredit, SBI, dan penempatan dana antar bank. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian di mana pengurus BPR wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang perlu agar kualitas aset produktif senantiasa lancar. 2. Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 4 golongan, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet, yang penilaiannya berdasarkan ketepatan membayar dan atau kemampuan membayar kewajiban oleh debitur. Penyisihan penghapusan aset produktif atau PPAP. PPAP adalah penyisihan yang wajib dibentuk oleh BPR untuk menutup resiko kerugian. Besarnya PPAP umum minimal 0,5% dari aset produktif yang digolongkan lancar atau tidak termasuk SBI. Ketentuan kehati-hatian. Kewajiban penyedia modal minimum atau KPMM. 1. BPR diwajibkan untuk memenuhi rasio KPMM atau KAR minimal 8% yang dihitung dari perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut resiko atau ATMR. 2. Komponen modal terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, di mana modal pelengkap maksimal 100% dari modal inti. Batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. BMPK adalah batas maksimum penyedia dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. 1. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut.
Penyedia dana pada tanggal pelapor BMPK dibagi modal pada tanggal laporan BMPK dikali 100% dikurangi BMPK. 2. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut. Penyedia dana pada saat pemberiannya dibagi modal pada saat penyediaan dana dikali 100% dikurangi BMPK. Ketentuan mengenai tingkat kesehatan BPR. Hal-hal yang terkait dengan penilaian antara lain: 1. Hasil penilaian ditetapkan dalam 4 predikat, yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. 2. Bobot setiap faktor Camel adalah A. Permodalan 30%, B. Kualitas aset produktif 30%, C. Manajemen 20%, D. Rentabilitas 10%, E. Likuiditas 10%. 3. Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK dan lain-lain. 4. Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan BPR menjadi tidak sehat yaitu perselisihan internal, campur tangan pihak luar manajemen BPR, praktik bank dalam bank, kesulitan keuangan, dan praktik perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. Ketentuan exit policy. Tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus atau DPK. Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka BPR tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus Bank Indonesia, yaitu apabila rasio KPMM kurang dari 4% dan atau cash ratio atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%. Likuidasi BPR. Likuidasi BPR adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum BPR. Jangka waktu likuidasi ditetapkan sebagai berikut. 1. Pelaksanaan likuidasi BPR paling lama 5 tahun terhitung sejak terbentuknya tim likuidasi. 2. Apabila melebihi 5 tahun, penjualan aset dilakukan melalui lelang dalam jangka waktu 180 hari sejak berakhirnya pelaksanaan likuidasi BPR. Ketentuan lain-lain. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM perbankan. BPR wajib menyediakan dana pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang perbankan sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebut masih tersisa, maka sisa dana tersebut wajib ditambahkan ke dalam dana pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya. Sistem informasi debitur. Penyelenggara SID dimaksudkan untuk membantu pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen resiko, dan membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan-ketentuan yang berlaku. BPR yang memiliki total aset sebesar 10 miliar atau lebih wajib menjadi pelapor SID. Sementara BPR yang memiliki total aset kurang dari 10 miliar, namun telah memiliki infrastruktur yang memadai dapat menjadi pelapor dalam SID. Untuk bab selanjutnya mengenai laporan-laporan BPR, laporan bulanan. Laporan bulanan BPR adalah laporan keuangan dan hasil usaha yang terdiri dari neraca laporan laba rugi, rekening-rekening administratif, dan daftar rincian pos-pos neraca yang dimaksud. Laporan bulanan BPR wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 14 setelah berakhirnya bulan laporan. 1. Laporan batas maksimum pemberian kredit atau boleh disingkat dengan BMPK. BPR wajib menyampaikan laporan BMPK kepada Bank Indonesia yang berisi fasilitas kredit kepada peminjam dan kelompok peminjam yang melampaui BMPK dan seluruh fasilitas kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan BPR. Laporan tersebut wajib disampaikan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 14 setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
2. Laporan Sistem Informasi Debitur atau boleh disingkat dengan SID. Laporan debitur meliputi informasi mengenai debitur, pengurus dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, akunan, pinjaman, dan laporan keuangan debitur. Laporan debitur disampaikan paling lambat tanggal 12 setelah bulan laporan debitur yang bersangkutan. Yang ketiga, laporan keuangan publikasi. BPR wajib menyampaikan laporan keuangan publikasi kepada Bank Indonesia secara triwulan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember yang terdiri dari laporan keuangan dan informasi lainnya dan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan posisi yang sama tahun sebelumnya. Laporan keuangan publikasi diumumkan pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan. Yang keempat, laporan pengaduan nasabah. BPR wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah dengan menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan, dan penjelasan pengaduan. BPR wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan secara triwulan paling lambat 1 bulan setelah masa berakhirnya masa laporan. Untuk yang kelima, laporan rencana kerja dan pelaksanaan rencana kerja. Rencana kerja disusun oleh direksi atau yang setingkat dan disetujui oleh Dewan Komisaris yang memuat rencana penghimpunan dana dan penyaluran dana, proyeksi neraca dan perhitungan rugi laba yang dirinci dalam 2 semester, rencana pengembangan sumber daya manusia, dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja BPR. Rencana kerja disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Januari tahun kerja yang bersangkutan. Yang keenam, laporan keuangan tahunan atau boleh disingkat dengan LKT. BPR wajib menyampaikan LKT kepada Bank Indonesia dengan ketentuan bahwa bagi BPR dengan total aset 10 miliar atau lebih wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia, yang disertai dengan surat komentar dan disampaikan selambat-lambatnya akhir bulan April tahun berikutnya. Bagi BPR yang memiliki total aset kurang dari 10 miliar, LKT yang disampaikan adalah LKT yang telah dipertanggungjawabkan direksi atau setingkat kepada RUPS atau rapat anggota dan disampaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun buku terakhir. Untuk yang ketujuh, laporan struktur kelompok usaha. Laporan struktur kelompok usaha mencakup seluruh pihak yang terkait dengan BPR dari segi pengendalian sampai dengan ultimate shareholder dengan mencantumkan porsi kepemilikan dan susunan kepengurusan tiap-tiap pihak yang terkait. Untuk yang terakhir, ke-8, laporan lainnya yang terdiri atas A. Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan BPR, B. Laporan keuangan yang berkaitan dengan kepengurusan BPR, C. Laporan yang berkaitan dengan operasional BPR, D. Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan BPR, E. Laporan transaksi keuangan mencurigakan. Untuk materi selanjutnya mengenai pengembangan BPR, kebijakan dan strategi pengembangan BPR ke depan diarahkan sesuai dengan karakteristik BPR, yaitu BPR sebagai community bank yang sehat, kuat, produktif, serta menyebar di seluruh Indonesia dan fokus dalam penyediaan pelayanan jasa keuangan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan masyarakat setempat khususnya di daerah pedesaan. Dalam rangka peningkatan daya saing dan jangkauan pelayanan BPR, upaya serta strategi yang dilakukan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat kelembagaan. Kelembagaan industri BPR perlu diperkuat melalui pemberdayaan potensi daerah, peningkatan permodalan BPR, kebijakan yang mendorong penyebaran BPR di seluruh Indonesia, perluasan jaringan kantor, dan kerjasama dengan bank umum serta lembaga keuangan lain dalam rangka penyaluran kredit kepada UMKM.
Yang kedua, kredit UMKM terutama untuk tujuan konsumsi. Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit UMKM terbesar pada sektor perdagangan, penyaluran kredit UMKM pada sektor perindustrian. Pertumbuhan sektor perindustrian masih menunjukkan hasil negatif sebesar minus 4,1%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya permintaan terhadap barang-barang produksi untuk ekspor. Yang ketiga, peningkatan permodalan di Indonesia. Untuk meningkatkan kemampuan BPR dalam melakukan ekspansi dan meningkatkan daya saing, upaya untuk mendorong BPR melakukan merger atau konsolidasi terus dilakukan agar BPR memiliki permodalan yang kuat, jaringan kantor yang lebih terintegrasi, dan operasi yang lebih efisien. Selain daripada itu, BPR juga harus mampu memenuhi ketentuan modal di sektor sesuai dengan ketentuan pada waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, pangsa BPR sejalan dengan upaya peningkatan peran BPR konvensional dalam pembiayaan keuangan mikro. Mayoritas kredit BPR konvensional digunakan untuk pembiayaan sektor produktif dalam bentuk kredit modal kerja atau KMK. Untuk yang kelima, penyebaran BPR di seluruh Indonesia. Bank Indonesia terus mendorong pendirian BPR baru di luar Jawa dan Bali agar masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah, dapat merasakan manfaat pelayanan BPR. Hal ini didukung oleh langkah kebijakan penetapan persyaratan modal di sektor yang lebih rendah untuk pendirian BPR di luar wilayah Jawa Bali dibandingkan pendirian di wilayah Jawa Bali. Selama tahun 2009, Bank Indonesia telah memberikan izin prinsip kepada 25 BPR, izin usaha kepada 20 BPR, izin merger atau konsolidasi kepada 65 BPR menjadi 10 BPR, dan mencabut izin usaha 4 BPR. Untuk yang terakhir, keenam, perluasan jaringan kantor. Dalam jangka peningkatan daya saing dan memperluas jangkauan pelayanan BPR, telah dikeluarkan paket kebijakan sektor keuangan berupa kemudahan pembukaan kantor cabang BPR, yaitu BPR tidak lagi dibatasi untuk dapat membuka kantor cabang dalam setahun. Persyaratan pembukaan kantor cabang hanya berdasarkan persyaratan KAR dan TKS, sedangkan persyaratan untuk modal di setor dipenuhi sesuai masa penahapan. Namun, dalam realitas diketahui bahwa banyak BPR yang tidak sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka penyehatan BPR, maka langkah yang dilakukan adalah melakukan merger dan konsolidasi. Peningkatan kerjasama BPR dengan bank umum atau lembaga lain, linkage program, merupakan kerjasama bank umum dan BPR yang dilandasi semangat kemitraan yang bersifat simbiosis mutualistik, dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis yang tertuang dalam generik model linkage program. Meningkatkan kualitas pengaturan dilakukan antara lain melalui penyempurnaan ketentuan yang terkait dengan pemenuhan modal di sektor minimum, melakukan review, evaluasi, kelembagaan, karakteristik ekonomi, dan lain-lain. Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan. Pertama, industri BPR yang sehat, kuat, produktif, dan dipercaya tidak terlepas dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, peningkatan efektivitas sistem pengawasan tidak terlepas dari peran sistem informasi yang ada. Yang ketiga, pengawasan dituntut untuk lebih mengetahui kondisi bank yang diawasi dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengembangkan aplikasi SIMWAS BPR guna mendukung tugas pengawasan secara menyeluruh. Mendorong kualitas tata kelola, manajemen, dan operasional yang sehat dan profesional. Kualitas kompetensi SDM BPR perlu terus ditingkatkan sehingga tercapai standar kualitas yang memadai dalam pengelolaan BPR. Memperdayakan infrastruktur pendukung industri BPR yang efektif.
dilakukan melalui peningkatan peran asosiasi BPR dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM BPR, mewujudkan lembaga APEX, dan lain-lain. Lembaga APEX merupakan lembaga pengayom bagi BPR dengan menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mendukung operasional industri BPR agar lebih efisiensi. Lembaga APEX diharapkan mampu menjabatani keterbatasan BPR dalam mengoptimalkan peran dan kontribusinya melalui sinergi pemberian bantuan teknis dan keuangan oleh APEX kepada BPR anggotanya. Lembaga sertifikasi profesi bertugas mengatur dan menetapkan sistem sertifikasi dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin terlaksananya sistem sertifikasi bagi Direktur BPR. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan nasabah untuk mendorong BPR agar beroperasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat melalui pemberian pelayanan dan informasi produk yang baik. Penerapan KYC atau AML BPR cukup baik. Berdasarkan penilaian seluruh BPR, terlihat bahwa profil rating pelaksanaan penerapan KYC atau AML pada BPR cukup baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.